Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD atau gold ini sendiri. Oke, di sini kita lihat dulu kalau untuk gold ini berarti dia sedang ada di level harga 2017 ya. Dia berhasil break dari 2010 ya, atau dari current height yang kemarin kalau kita perhatikan. Ini berhasil break dari sini, lalu dia bertahan nih di atas 2009 sampai 2006 gitu teman-teman. Karena untuk area 2009 sampai 2006 itu adalah area resisten yang saat ini menjadi area support untuk si gold ini sendiri gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, memang secara pergerakan untuk si gold ini ya, itu masih bullish ya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, seperti yang kita bahas pada beberapa video ke belakang ya, yang kata mengenai dolar itu. Nah ini tuh kalau kita lihat memang banyak aliran duit ya, atau aliran dana yang memang masuk ke si gold ini sendiri gitu. Berpindah dari mana? Dari DXY ini teman-teman ya, DXY dan juga obligasi US 10Y gitu. Jadi ini masih cukup relate untuk pergerakan si gold ini ya. Kenapa dia naik, dan juga kalau kita perhatikan untuk indeks saham pun ya, untuk indeks saham pun masih bertahan di level yang cukup tinggi gitu teman-teman, belum mengalami penurunan yang signifikan itu. Oke, jadi kalau kita perhatikan selama DXY ini masih melemah, apalagi kalau kita perhatikan dia ini kan saat ini ada gap down untuk DXY nya ya, ada gap down kurang lebih di level harga 103.19 ya, gap downnya sampai kurang lebih di harga ini gap downnya ya, di open itu di 103.13 gitu teman-teman. Nah ini DXY berusaha untuk nutup area gap yang ada lagi nih teman-teman gitu. Nah untuk si gold ini sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kalau mau jadi selling point yang berikutnya itu ada di 2020 sampai 2022 ya kalau saya pribadi gitu untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan coba cari area sell ya nanti di 2018 ini teman-teman. Tapi let's see aja bagaimana, soalnya belum closing candle dan memang dari time frame 1 jam pun ya ini belum ada rejection dari seller itu sendiri gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari 2014 ini ya, ini kan juga area resisten. Nah ini jadi area supportnya untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu. Jadi memang belum ada konfirmasi sama sekali dari seller untuk kita masuk ke dalam selling point gitu. Paling nanti kalau misalkan nggak di sini ya, kita akan coba cari kita gitu di 2020 sampai 2022 teman-teman, kalau dia nyampe ke sini ya. Karena ini kalau kita perhatikan ke belakang ya, di time frame 1 jam ini, nah ini untuk yang 2014 ya, ini juga ada area reaction juga ya, atau SLR nya juga. Kemudian di 2014 yang ini yang saat ini lagi terjadi ya, dan ini yang 2020 sama 2022 teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk kedua area ini ya, itu jadi area yang cukup penting juga untuk si gold ya, terutama di 2020 sampai 2022 gitu yang ini. Karena ini kalau kita lihat nih terjadi multiple rejection di area ini ya, ini juga area multiple rejection untuk gold ya. Selama dia masih berada di bawah 2020 berarti harganya cenderung turun ke bawah lagi teman-teman. Kalau di atas 2020 ya, berarti dia akan naik ke 2030 sampai 2050 kembali. Nah berhubung sekarang sudah tanggal 28 ya, dan berarti ini udah hari Selasa ya, hari Kamis juga sudah pergantian bulan ya, dari November ke Desember. Jadi ini gold ini sisa 3 hari lagi, atau bahasa itu 2 hari lagi untuk bisa close di bawah 1990 gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, misalkan gold berhasil close di atas 1990 atau di atas 2000, berarti ini jadi sejarah baru untuk gold ini sendiri ya, melanjutkan bullish yang baru. Artinya dia bisa mungkin ke 2100 atau 2070 kembali. Itu bukan hal yang mustahil untuk gold sendiri teman-teman gitu.
Oke, jadi gitu ya. Kalau untuk sharing untuk buy point ya, sebenarnya kalau untuk buy point sendiri saya pribadi masih 2009 2006 ya. Ini buy pointnya agak riskan ini, tapi ini yang pertama. Terus yang kedua itu di level harga 1993 sampai 1990 ya. Kemudian ada lagi yang kedua itu di level harga yang ketiga ya, sorry ya. Yang ketiga itu di 1982 1979 teman-teman di sini gitu. Nah, ini kan kita lihat nih ada bullish triangle ya. Begitu dia breakout, sebenarnya dia masih bertahan di atas bullish triangle ini teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi dari area pivot, nah gold ini masih trading di atas pivot level ya. Jadi pivot levelnya itu yang di sini 2012 ya sampai 2009. Kemudian R1 nya itu ada di 2021, R2 nya itu ada di 2028 yang mendekati 2030. Lalu R3 nya itu ada di level harga 2040 teman-teman gitu. Jadi ini adalah next target dari si gold ini. Pertama 2020, kedua 2028 sampai 2030 ya, kemudian sampai 2040 tertingginya dia untuk kenaikan dia hari ini teman-teman. Lalu kalau untuk penurunan ini kalau kita perhatikan ya, itu bisa mentok ke 1986 karena ini adalah area S3 nya dia teman-teman gitu ya. 1986 atau 1987 teman-teman di sini. Nah, ini untuk 1993 ini S2, S1 nya itu mendekati 2003 teman-teman gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ini dari sesi ya. Oke, jadi ini untuk yang sesi ya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin itu kan untuk yang hari Minggu ya, kita ambil video itu kurang lebih gold masih di angka 2000-an di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan gold ini bertahan di atas sesi Asia ya, sama sesi London ya, atau sesi yang minggu kemarin ya, di 2009 sampai 2006 teman-teman gitu ya. Jadi untuk hari ini kalau kita perhatikan lagi, oke, kalau hari ini untuk height-nya itu kurang lebih di level harga 2018 ya, sesi Asia yang kemarin. Mediannya itu di 2015 untuk hari ini yang cukup penting ya. 2014 2015 itu adalah range harganya. Lalu untuk low-nya itu di 2013. Oke, kita hapus dulu biar gampang ya. 2015. Terus ini height-nya 2018 ya. Lalu low-nya ini 2013. Lalu median sesi New York kemarin 2012 ya. Dan low-nya itu untuk sesi London itu ada di 2008 sampai 2005 untuk low-nya sesi New York gitu teman-teman. Nah, hari ini main resisten atau main SNR untuk gold ya, itu ada di sini ya sebagai penentu di 2015-2014 teman-teman gitu. Karena area ini ya selama dia belum bisa breakdown ya, artinya dia masih coba untuk nge-push ke atas lagi 2018 ini sampai mana? Sampai nge-push ke 2020 dan 2022 teman-teman gitu. Sampai ke sini. Nah, ini adalah next zone untuk untuk si gold ini sendiri ya. Dan ini bisa kita perhatikan atau kita jadikan sebagai selling point ya. Nanti yang kedua, ketiga itu berarti kurang lebih itu di 2030-an atau 2028 ya sampai 2040 gitu sini untuk amannya gitu teman-teman. Oke, let's see aja bagaimana nanti untuk hari ini ya. Jadi yang kita perhatikan hari ini itu di 2018, 2020, 2022 ini yang dekat-dekat dulu ya. Kemudian nanti kita juga coba perhatikan kurang lebih di level 2025 ya. 2025 juga kita perhatikan juga untuk hari ini gitu teman-teman.
Nah, ini 2025 juga punya area yang cukup kuat ya di sini gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dulu untuk hari ini gitu, untuk selling pointnya. Kalau untuk buy point yang tadi saya katakan ya teman-teman gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Nanti kalau misalkan ada perubahan lagi akan saya infokan di channel premium dan juga di channel utama Jurnal Trading ID gitu, di Telegram ya teman-teman gitu. Oke, sampai jumpa dan ketemu lagi di video berikutnya.